guys. Guys, welcome back again to our podcast. Halo podcast Hayu. Podcast terakhir apa enggak nih? Feeling gue terakhir sih. Terakhir. Kalau kata gue sih kita bisa bikin podcast untuk yang ini bukan terakhir sih kayaknya. Masih bisa lagi tapi di dunia lain ya. Waduh. Agak horor ya. Serem ya. Terus nih ya, kita mau bahas apa nih hari ini? Tapi sebelum gue bahas, gue kayak pengen BAB, sumpah. Kalau mau setiap lagi record pasti selalu BAB gitu. Nervous, iya nervous gitu kan, pengen Nervousnya BAB dapet ya? gitu. Tapi ini serius sama bercanda nih? Bercanda. Oh, oke. Biar masuk gitu kan ke topik. Jadi, apa yang mau kita bahas? Oke, yang kita mau bahas kali ini ada project The Tokyo Toilet. Jadi Tokyo Toilet ini adalah kerjasama antara pemerintah Jepang dan Nippon Foundation untuk membangun mendesain ulang toilet-toilet yang ada di Jepang di beberapa titik yang didesain juga oleh arsitek. Jadinya The Tokyo Toilet itu adalah simbol hospitality Jepang yang terkenal di dunia. Toilet umum itu di Tokyo Toilet ini didesain di 17 lokasi di seluruh Shibuya dengan bantuan 16 pencipta yang diundang dari seluruh dunia, yaitu banyak arsitek yang kita tahu seperti Kengo Kuma, So Fujimoto, dan yang lain-lain karyanya. Untuk mungkin kita bakal bahas ada beberapa yang bakal kita bahas lebih spesifiknya tentang The Tokyo Toilet ini. Mungkin ada bisa dimulai dari Via dulu. Dari yang gua baca nih ya, Tokyo Toilet ini udah mulai ada sejak tahun 2020. Jadi udah sekitar 3 tahun yang lalu. Sebenarnya di sini tuh yang menurut gua unik itu adalah arsitek-arsitek ini mencoba untuk mengembalikan tradisi dan budaya Jepang ke arsitektur zaman sekarang. Jadi contohnya kayak yang ini tuh Tokyo Toilet buatan rancangannya So Fujimoto. Nah, dia nih mencoba untuk menggabungkan alam dan juga tradisi budaya Jepang ke material-material yang dia pakai gitu. Nah, bisa dilihat kayak formnya yang dia bikin tuh sangat-sangat sesuai dengan fungsinya. Jadi contohnya nih kayak bisa dilihat di sini tuh kayak ada wastafel gitu, tapi wastafelnya tuh ketinggiannya beda-beda. Jadi di tengah tuh pendek, terus makin sini tuh makin tinggi gitu. Jadi buat umur. Iya, jadi orang berbagai usia, anak-anak sampai orang dewasa, bahkan yang penyandang disabilitas saja bisa pakai wastafel ini dengan mudahnya gitu. Jadi dari bentuk desain form yang dia pilih tuh udah kayak bisa memenuhi kebutuhan manusia, sangat mudah diakses untuk orang berbagai kategori gitu. Nah, di sini si So Fujimoto ada pernah bilang gitu ya di salah satu video YouTube gitu. Dia bilang kalau alam dan arsitektur itu adalah tema yang mendasar dari karya-karya dia. Dia suka menemukan sesuatu di antaranya. Jadi dia tuh nggak hanya fokus ke alam aja dan juga nggak fokus ke arsitektur aja, tapi juga di dalam dan di luarnya. Nah, itu katanya si So Fujimoto dalam dia merancang bangunan-bangunan yang dia hasilkan gitu, nggak cuma The Tokyo Toilet doang. Terkait Tokyo Toilet yang lainnya, yang gue paling wow banget gitu ya, dan pertama kali juga nih gue liatnya kan, nggak pernah ada di seumur hidup gue tuh lihat kalau toilet tuh transparan. Biasanya toilet itu kan Transparan gimana ceritanya? nah ini gimana itu kan, toilet itu kan pasti kayak bersifatnya tuh sangat amat tertutup, privasi banget gitu kan, makanya gue bingung. Tapi kalau katanya dia tuh pakai sistem lock yang kalau dikunci tuh ngeblur, jadi kayak gini. Keren. Ini by the way arsiteknya itu jadi ini tuh sisi dari dalamnya kalau perspektif lah ya. Oke, jadi penciptanya itu adalah si Bapak Shigeru Ban ini. Dan dia tuh memiliki semacam bisa dibilang makna atau pembuatan, dibalik pembuatan toilet transparan itu ternyata ada banyak masalah sosial, dan juga Jepang itu terkenal banget sama motonya tuh kebersihan untuk terutama di toilet. Jadi
tujuan dia menciptakan toilet transparan ini, gue dapet dia ngomong sendiri dari artikel Nippon Foundation yang nulis si Bill Chappell. Dia bilang sebelum masuk ke dalam, setiap orang ingin mengecek tidak ada orang yang bersembunyi di dalamnya atau apakah toilet itu bersih dan itu alami. Ini merupakan solusi dari isu-isu tersebut. Nah biasanya nih kalau toilet ketutup, kita nggak tahu dong ada orang apa enggak. Nah terus biasanya nih di kadang di mall-mall tahu kan ada warna merah, kalau merah tuh dikunci, kalau hijau tuh dibuka. Biasanya yang hijau itu tahunya ke dalamnya itu kunci. Ya kan? Nah, atau enggak hijau atau enggak merah ternyata nggak ada orangnya. Nah iya, makanya si Bapak Shigeruban itu nyiptain toilet transparan ini gitu. Biar usernya dari luar bisa tahu kalau misalnya itu ada orang atau enggak, toiletnya bersih apa enggak. Iya. Terus ini juga di artikel yang sama ya. Dia kan kerjasama sama The Nippon Foundation yang 17 toilet itu. Terus The Nippon Foundation ini ternyata memang punya kaitan yang kuat sama misi-misi dia terhadap pembuatan toilet-toilet yang ada di Tokyo gitu. Terus di sini juga disebutin bahwa Jepang itu national strength-nya itu devotion to cleanliness sama design. Terus di sini yang tadi gue bilang ada masalah-masalah sosial itu, dan ternyata di Jepang itu ada beberapa kayak kelas kaum disabilitas itu yang benar-benar kebanting banget sama kecrowdedan si Jepang gitu. Jadi itulah mengapa banyak toilet di Jepang itu kayak punya satu ruang khusus gitulah untuk si kaum difabel ini. Ini juga dari artikel yang sama. Lalu kalau terkait setuju nggak setujunya, yang udah pasti netizen Jepang tuh banyak yang nggak setuju dan ada yang setuju juga. Termasuk si akun Twitter @yukio ini, dia nge-tweet toilet umum apa ini ya. Intinya itu dia sangat membanggakan dengan sistem blur ini. Tapi di satu sisi dia juga khawatir gitu. Kalau misalkan error gimana gitu ya kan? Adalah retweet komen-komen dari netizen Jepang, dan ternyata di sini ada dua orang yang bilang tuh kayak sistem kaca ini tuh teknologi udah pernah dipakai di bangunan-bangunan yang lain gitu loh. Dan setelah gue pikir-pikir, apa gue yang norak apa gimana, dan soalnya baru pertama kali gue lihat si transparan toilet tuh di sini gitu loh. Kalau gue nggak cari ya gue nggak tahu nih kayaknya ya kan. Terus ada juga nih netizen yang kedua bilang kayak 30 tahun yang lalu di sebuah hotel mapan di Jerman ada kamar mandi dengan spek kayak gini gitu. Jadi gue pikir yang tadinya itu baru ternyata udah banyak diterapin di seluruh negara manapun gitu. Nah terus di sini juga ada turis dari yang tinggal di Jepang loh, nggak salah deh kelihatannya. Terus dia bilang kayak saya memiliki toilet serupa di kampung halaman saya. Nah ini juga menjadi mendukung argumen si toilet ini tuh teknologi itu udah banyak gitu loh di negara-negara lain gitu. Nah ada satu kasus di sini dari akun Twitter si @yukio juga. Dia bilang kok bisa gitu loh, intinya ya kok bisa gitu loh orang akses akses kuncinya itu dari luar gitu. Jadi dia bisa otak-atik kuncinya kebuka ataupun ketutup. Nah kan kalau misalkan kayak gitu kita agak jadi parno ya. Iya, gimana pakainya tuh jadinya. Jadi kan kalau dia ngunci kan nge-frost gitu kan. Iya. Kalau dia bisa dikotak-atik di luar walaupun ada orang di dalam tuh. Iya, ntar jadi kelihatan gitu ya. Jadi lemah gitu ya kan teknologi yang ternyata Jepang itu terkenal dengan kecanggihan teknologinya, kok bisa di otak-atik sama stranger gitu loh. Nah kebetulan karena Twitter ini booming di sana, jadi ketemulah dia sama Sasakawa. Sasakawa ini itu
adalah manajernya si Nippon Foundation. Langsung disamperin dia. Terus iya, Sasakawa juga bilang kayak, gue seneng nih soalnya orang Jepang tuh jarang banget mengutarakan pendapat gitu. Akhirnya dibawalah dia ke taman apa ya namanya, gue lupa juga tuh, mini park ya pokoknya nanti ada. Terus dia bilang sebenarnya si Nippon Foundation tuh kaget juga gitu loh tentang ide ini dari si Geruban ini gitu. Nah terus dia tanya Toto, dia juga kerjasama sama Toto Koperasi apa sih? Toto ya, Toto Toilet ya. Toto Toilet. Everywhere bro. Iya. Bukan promosi ya? Bukan promosi. Toto, kalau kalian lagi BAB apa sih Toto gitu. Ada. Gak mungkin yang lain. Terus dia bilang yang paling terpenting itu adalah, ini menurut Toto nih ya, yang paling terpenting itu adalah kegelapan sama kebersihan dan juga bau daripada toilet. Jadi secara nggak langsung dia tuh nggak mentingin safety-nya gitu. Jadi gue ini nih yang awalnya beda ya berarti. Yang awalnya gue setuju kalau ini tuh canggih banget gitu kan, tapi dengan dengan pernyataan dia gini lebih mentingin kehigienisan toiletnya, gue jadi nggak setuju gitu loh. Gimana kalau misalkan orang pakai infrared merah, ya kan, penjahat penjahat kelamin atau penjahat seksual gitu ya? Ya nggak, gue penjahat seksual itu kayak pasti merajalela gitu. Pasti bisa melakukan berbagai cara ya. Iya bener untuk melakukan kejahatan. Nah abis itu tuh karena dia mikirin kehigienisannya, jadi dia ngundang 16 kreator kreatif gitu untuk melakukan sosial eksperimen terkait sama toilet si Geruban ini. Jadi secara opini gue jadinya nggak setuju gitu, karena nggak setuju akan safety-nya. Karena secanggih-canggihnya teknologi sekarang pasti bakal bisa diotak-atik juga gitu sama orang-orang yang emang niatnya jahat gitu ya kan. Itu sih kalau dari gue. Kalau gue juga dari karyanya si Sou Fujimoto yang ini juga ada juga orang yang nggak suka. Iya. Cuman emang karyanya Sou Fujimoto yang ini, yang Tokyo Toilet yang ini emang nggak se-booming si toilet transparan yang tadi lu bahas. Makanya emang komen-komen orangnya juga dikit, jadi orang tuh gak gitu banyak yang tahu juga soal ini, kecuali beda sama yang punya lu, orang-orang pada tahu, orang-orang pada itu happening banget gitu. Iya, semua orang pada banget. lihat. Kayak yang mereka tahu tuh tentang Tokyo Toilet mungkin aja ya, mereka taunya cuman si transparan itu doang. Iya, gue juga materialnya doang. Tokyo Toilet dari toilet transparan. Iya, gue juga kayak gue tahu Tokyo Toilet, gue pikir ya si toilet transparan doang, ternyata ada banyak dari karya-karya arsitek Jepang ini. Nah, salah satunya yang ini kurang diperhatikan orang gitu, kurang mendapat perhatian orang kan. Makanya gue dapet cuman 1 komen orang yang gak setuju. Itu pun dari YouTube. Komen ya kan. Nge-scroll nge-scroll deh sampai banget mampus cuma gitu kan. Gue dapet nih komen orang gak setuju sama desainnya si Sou Fujimoto yang katanya terbuka banget gitu loh. Katanya lah kok toilet kok terbuka sih, ntar kalau misalnya ini kan Jepang kan musimnya ada musim dingin, ada musim panas, bisa hujan gitu kan. Kalau misalnya musim dingin gimana gitu kan, nanti gue bisa kedinginan dong. Katanya malah lagi cuci tangan jadi gitu. Toilet kan terkenalnya dengan keramiknya gitu kan, kalau kita dingin keram gitu kan ya. Terus truk ringan kita udah gitu kan, nggak mungkin kan. Terus dia juga nanya gitu, mana ini sabun cuci tangannya, mana tisunya sama hand dryernya. Ya, iya sih benar juga, maksudnya kayak kan ngomonginnya tentang kemajuan teknologi, tapi kok kayak nggak diaplikasikan sepenuhnya gitu. Nggak mikirin kesana ya. Makanya kan jadi orang ini nggak setuju. Tapi kalau masalah untuk toiletnya terbuka gitu, menurut gua namanya juga toilet umum gitu kan, dan di tengah-tengah kota, menurut gue nggak harus tertutup sih, karena kalau misalnya lu mau cari yang tertutup ya ada di dalam mall gitu, kayak tinggal masuk ke dalam di rumah gitu kan ya. Lagian juga masa iya lu hujan-hujanan, lu lagi jalan-jalan di luar, atau enggak lagi musim dingin yang sangat amat dingin, lu jalan-jalan keluar kan pasti lu di dalam ruangan dong pastinya biasanya, atau enggak di mall atau enggak di restoran yang which is sudah ada toilet gitu. Jadi
Ya ini sih buat sarana umum aja yang kira-kira orang lagi berjalan di sana yang kayak yang suasananya pun juga lagi enggak ekstrim gitu. Jadi menurut gue sih itu sih, jadi sanggahan gue itu sih ke komen ini. Jadi nah nextnya nih, ini punya Tokyo Toilet Kengo Kuma. Ini keren sih, kayu-kayu kayak kayu-kayunya Andra Martin ya. Yang di Alam Sutra itu. Kayu sama beton tuh. Andra Martin banget tuh. Ini bikinan arsitek Kengo Kuma, dia juga lagi-lagi gak se-booming si transparan ya. Jadi orang juga gak banyak yang tahu. Nah lu lihat nih, ini materialnya dia pingin kayak orang tuh masuk ke dalam toilet ini tuh berasa kayak di dalam hutan, jadi kayak memasuki hutan, jadi banyak kayu. Nah makanya dia sampai bikin lightingnya tuh juga ngarah ke kayu-kayunya, jadi makin fokus gitu, fokusnya tuh ke si kayu-kayunya ini yang membawakan cerita pada orang yang masuk ke dalam toilet ini. Jadi itu sih emang kayak ciri khasnya si Kengo Kuma tuh emang kayak gitu, jadi dia menggunakan material yang tradisional kayak contohnya kayak kayu, apalagi di Jepang itu sangat sangat dominan gitu loh bangunannya, kayu gitu kan. Nah katanya si Kengo Kuma, dia selalu berusaha untuk menggunakan bahan-bahan yang alami, contohnya ya kayak tadi kita lihat di si Tokyo Toilet yang dia bikin, dia selalu menggunakan bahan-bahan yang alami sebanyak yang dia bisa, karena dia ingin mengembalikan alam ke desain arsitektural modern zaman sekarang ini. Nah dia merasa kayu ini adalah sejenis teman bagi kita, manusia, bestie kita sama human and material. Iya. Bener-bener bestie, Soalnya menurut dia kita ini dulu tuh tinggal di hutan, jadi kita tuh sangat dekat gitu sama kayu sebenarnya waktu kita zaman batu gitu ya. Jadi dulu hutan itu jadi rumah gitu buat kita. Jadi menurut dia kalau dengan menggunakan material kayu itu terasa kayak ada bonding kita manusia sama si bangunannya itu. Jadi persahabatan itu muncul antara kayu sama si manusia sehingga menciptakan ruangan yang intim. Nah itu kata Kengo Kuma di video YouTube juga. Udah ada gua taruh linknya di sini. Deep banget ya. Nah, lanjut dulu deh yang kalau misalkan zaman batu berarti bukannya batu doang materialnya. Enggak ada kayu kan? Zaman batu itu kita udah mengenal alat-alat kan. Iya, dan enggak cuma batu doang, ada hutan juga kan pakai batu ya batangnya ya. Gitu. Batu buat nebak kayu. Oh, nebak kayu. Jadi kayu tuh masih kayu tuh dari dulu udah ada. Ada combination gitu ya. Combinationnya oke juga. Gue ada satu lagi nih mau bahas si Tokyo Toiletnya. Wah, kita bahas 17 nih. Nah, enggak. Kalau 17 bisa 2 hari nih kayaknya. Kalau membahas 17 tinggal bilang aja sih. Kita bisa. Ini kan kebetulan toilet weekend yang dibikin ada 17 nih ya. Kan nggak mungkin juga ya kita ngebahasnya. Jadi kira-kira tadi kita udah bahas berapa sih ya? 5 lah ya. Ya total 4 sampai 5 toilet aja deh yang kita bahas dulu ya guys. Kayak di part 1 ini. Banyak nih mulut bisa berbusa bestie. Kayak gue bahas yang ini deh yang menurut gue menarik-menarik aja sih. UFO atau enggak cup iya ya cup mie samyang gitu. Kayak cup puding gitu. Cup puding. Oh, puding Jepang. Iya. Ayo lanjut. Oke. Out of topic nih. Ini Tokyo Toilet bikinan karyanya si Tadao Ando. Ya udahlah. Udah konkret man. Udah tidak usah diragukan lagi ya teman-teman, kayak udah deh ini mah masternya dari segala arsitek gitu ya yang ada di Jepang. Nah, master beton nih. Karena menurut gue kayak menarik gitu ya untuk dibahas dari gimana kita tuh manusia tuh tetap ada koneksinya sama lingkungan luar. Jadi lihat nih dengan dia memilih material yang kayak repetisi gitu ya? Iya repetisi, tapi tetap ada gapnya gitu. Jadi kayak kita juga tetap bisa nih terkoneksi sama dunia di luarnya gitu kan. Jadi bener-bener dia tidak ingin meninggalkan alam sekitarnya tuh dari bangunan dia. Jadi dia tetap masukkan itu ke salah satu faktor desainnya dia. Nah ini kata Concrete Man. Yes, kata si Tadao Ando. Dia mendesain ini tuh dengan bentuk bulat untuk melambangkan satu planet bumi. Jadi manusia itu nggak sendirian di bumi ini dan kita juga harus hidup berdampingan dengan alam. Makanya
terrealisasikan gitu dengan apa yang dia bikin di Tokyo Toilet ini. Nah, dia bikin desain seperti itu supaya sirkulasi udaranya bagus, cahayanya berlimpah, dan yang terpenting juga aman untuk orang-orang. Nah, orang tuh juga tetap bisa terkoneksi gitu loh, dari dalam keluar dan dari luar juga bisa terkoneksi ke dalam gitu. Nah, eco-friendly juga ya. Eco-friendly, Besti. Nah, ini dapat lagi dari link YouTube ya. Gue emang pecinta YouTube, jadi kayak doyan nonton ya. Doyan nonton, ya. Lebih suka nonton ketimbang baca, jadi banyak kan sumbernya dari YouTube. Nah, oke. Sudah selesai nih pembahasan Tokyo Toilet dan sedikit beberapa ya, 5 dari Tokyo Toilet. 4 deh kayaknya. Tapi kalian tahu nggak, kayak di Indo pun juga ada kayak toilet yang diberi perhatian lebih di desainnya, tapi kenapa nggak seterkenal Tokyo Toilet ini? Oh iya, gue tahu itu. Lo tahu nggak? Tahu. Nah, ini dia nih. Toilet untuk negeri. Kalau di Jepang namanya The Tokyo Toilet. Kalau ini namanya toilet untuk negeri ya, emang. Ini keren sih ya. Sebenarnya kalau mau dibilang lebih dulu mana sih, lebih dulu Jepang si Tokyo Toilet itu. Karena ini baru dibangunnya, baru mulai tuh baru jadi September 2022 yang di Bali. Nah, ini yang paling baru nih, Januari 2023 di Solo baru. Ini baru banget dibangun. Iya, sebenarnya lucu banget gitu, kayak konsepnya tuh mirip-mirip ya. Jadi dia juga pingin menjadikan ini tuh sebagai pusat wisata orang-orang gitu. Jadi kayak ingin mematahkan stigma orang-orang di mana toilet tuh kotor, toilet tuh jorok gitu. Dia juga ingin mematahkan stigma tersebut. Jadi sebenarnya visi misinya 11-12 ya sama si The Tokyo Toilet, cuman ya kita lihat masih baru, jadinya kurang booming ya. Iya, kenapa ya nih, kayak kurang booming ini ya, tidak se-booming The Tokyo Toilet gitu kan. Kalau menurut lu pada gimana? Kenapa nih? Soalnya faktanya yang kita tahu di Indonesia, kayak toilet umum pun itu kayak masih kotor banget. Kita stigmanya parah banget. Kalau secara pribadi gue kalau ke toilet umum itu di tempat yang outdoor yang nggak well maintenance itu mendingan menghindari sih. Ya itu dari stigma gue sendiri. Dan salah satu mungkin dari kita semua juga berpikiran kayak gitu. Maksudnya di idea kayak misal toilet untuk negeri dan sama seperti di Tokyo Toilet, bahwa mau cahin stigma kayak toilet umum itu kotor dan lain-lainnya, itu menurut gue ide yang menarik sih, yang memang harus dilakukan di negeri tercinta Indonesia Love. Dan gimana kita lihat dari keberhasilan dari Tokyo Toilet, kalau dia bisa memecahkan stigma itu dengan membangun itu yang kita udah tahu emang sudah sudah terjadi lah gitu. Di Indonesia idea ini harus dikembangin secara cepat sih, yang kayak mungkin udah dimulai sama toilet untuk negeri. Karena, ini gue pernah lihat kita nih sebagai kaum wanita yang udah pasti sensitif banget terhadap kebersihan gitu loh. Jadi sehingga ketika kita pakai toilet umum yang sangat amat kotor gitu, dia pasti jijik ya. Kalau misalkan kita paksa bisnis itu, baik banget bakteri yang akan masuk ke daerah sensitif kita, dan itu tuh daerah sensitif itu sangat amat sensitif ya. Namanya sensitif. Iya, namanya juga sensitif ya. Jadi lebih hati-hati aja sih. Makanya itu harus jaga kehigienisan. Toilet juga udah harus banget. Takutnya jadi sumber penyakit juga. Benar. Jadi nyebarin penyakit gitu, apalagi ini kan daerah sensitif gitu ya. Takutnya malah menyebarkan penyakit gak cuma mungkin ke kita, bisa juga ke orang-orang lain gitu loh. Dan ya menurut gue kenapa ini kurang gak se-booming si Tokyo Toilet itu karena ya kurang dipublikasikan kayak secara besar-besaran gitu loh. Jadi kurang diliput gitu loh sama media-media gitu kan. Nah, sedangkan kalau kalian lihat gitu The Tokyo Toilet tuh kayak dia tuh diliput berbagai media, termasuk dari YouTube, Twitter, TikTok, Instagram, semua tuh pada rame gitu loh. Ditambah lagi ya desain dari si The Tokyo Toilet yang transparan itu kan unik banget gitu. Jadi membuat kayak orang-orang, wah apaan nih gitu kan. Apaan jadi nih, orang toilet kok ini langsung dapet perhatian gitu orang secara gak langsung. Jadi
itulah kenapa Tokyo Toilet itu bisa se-booming itu dibandingkan kalau misalnya punya kita nih The Toilet untuk negeri, karena emang desainnya mungkin harus dipikirkan apa yang lebih menarik gitu loh. Jadi orang-orang bisa kayak penasaran gitu, iya apaan sih ini, apaan sih gitu. Iya, jadi penasaran. Nah kalau misalnya kalau desainnya masih kayak sederhana, monoton, menurut gue orang-orang juga kayak agak males gitu ya untuk kayak tahu gitu, kayak boring gitu kan. Ya menurut gue nih yang Solo ini unik loh. Iya, unik. Solo lucu sih. Iya menarik karena dia mengundang anak-anak gitu kan. Emang cheerful aja, emang orang kan warnanya cheerful gitu, yang pastel-pastel gitu. Tapi maintenance-nya juga harus iya bener-bener kehigienisan juga ya. Satunya yang di Tokyo Toilet itu kan dia kerja sama kayak Nippon Foundation nih, kita tahu udah besar banget Toto ya. juga Toto juga, jadi ya terjamin lah untuk maintenance dan lain-lainnya. Dan menurut gue kalau misalkan emang si yang Tokyo transparan ini toiletnya, kalau sekilas kita lihat bersih banget kan. Iya. Karena apa? Materialnya juga ngaruh. Iya. Material kaca itu bersih. Pemilihan kita lihat ya pemilihan penting. material juga penting juga gitu bagi gue. Jadi kalau emang semuanya tembok, kita juga agak-agak kata ya boring juga ya kan, boring juga gitu loh, nggak ketahuan bersih apa enggak dalamnya itu. Gara-gara toilet yang dikasih perhatian lebih dari desain dan lain-lainnya itu, malah kita udah kayak misalnya contoh yang transparan tuh, kita bisa aja nggak ngelihatnya itu sebagai toilet, tapi jadi sesuatu seni yang mungkin itu yang dipublikasi Jepang bikin dia wow gitu sih. Yang motonya Jepang itu yang tadi yang cleanness and desain ya. Karena kan orang-orang juga lihat, apa nih toilet transparan, beda nih dari yang lain gitu kan. Karena biasa orang lihat toilet tuh tertutup gitu ya. Ini transparan, orangnya jadi penasaran gitu, apa nih gitu kan. Jadi makanya booming banget gitu, sampai banyak komen netizen yang setuju gak setuju gitu kan. Banyak pro dan kontra lah ya banyak. Jadi kalian mau cobain toko toilet yang mana dulu nih? Ada 17 nih, kita bisa cobain satu-satu. Gue penasaran sih itu kalau ngeklik yang berubah jadi blur itu gimana tuh? Apa kita buktiin ke Jepang, kita langsung coba? Ya tau yang PH ke Jepang gitu ya kita, ke Jepang ke toilet doang gitu ya kan, nggak apa ke toilet. Iya. Field tripnya boleh ke Jepang sih, kita mau coba ke toilet deh. Masih berharap sih ya. Kita masih berharap banget ya. Jepang. Semoga dinotis ya sama pihak UPH. BTW gue mau nanya nih satu pertanyaan ke lu pada. Kenapa pergerakan atau branding itu justru disalurkan dengan pembaruan toilet? Contohnya kayak Jepang ini kan dia bikin kayak pembaruan toilet ini, The Tokyo Toilet ini buat kayak branding yang baru, kayak menghancurkan stigma, kayak istilahnya ya untuk pergerakan gitu loh sebenarnya. Kenapa menurut kalian kenapa harus toilet gitu loh? Ya menurut gue ya kenapa harus toilet, karena ya seperti yang Kevin bilang sama gue tadi, di Indonesia tuh maintenance-nya agak kurang gitu kalau kehigienisan gitu ya. Bahkan dokter kandungan pun bilang kalau tisu toilet tuh nggak boleh dipakai. Walaupun sebersih-bersihnya gitu ya, tisu toilet tuh emang nggak boleh dipakai sama sekali gitu. Jadi menurut gua kebanyakan toilet umum di Indo ya yang pertama bau, kedua sangat amat kotor, apalagi kalau lu pada ke tol Cipali tuh. Tol Cipali, rest areanya. Kayak dengan wangi banget gitu loh. Dengan desain segitu, dengan ya segitunya aja ya. Maintenance segitu ya. Ya, kan word lah. Karena mendingan minder aja. Bener sih, soalnya kayak temen gua ya, ada yang sampai kayak saking giginya gitu sama toilet Indonesia ini, dia sampai kalau mau BAB tuh gak bisa kalau di toilet tuh mau gak mau harus di rumah gitu ya, karena bener-bener gak bisa ditoleransi gitu toilet Indonesia. Saking joroknya bener-bener. Emang ada orang kan yang namanya juga tingkat kebersihan orang-orang tuh kayak berbeda-beda. Ada orang yang bisa kompromi gitu sama toilet-toilet Indonesia, ada juga yang enggak gitu loh. Jadi lebih baik langsung bersih sekalian biar semua orang bisa mau pakai juga ya guys sih. Kayak emang harus bersih sih. Iya, emang harus bersih juga iya. Dan gajinya juga harus gede gitu biar makin semangat ya orang maintenance-nya. Makin semangat bersihin gitu kan.
Tapi kesadaran orang buat bikin itu bersih juga dari usernya harus. Iya, benar. Indonesia harus dimulai. Indonesia tuh gimana? Kan bisa kalau kita tahu orang Jepang terkenal sama kesopanannya, kedisiplinannya dan lain-lainnya. Menurut gue dengan Tokyo tambah ada Tokyo Toilet lagi dan itu dikombinasikan jadinya dari segi toiletnya dan dari segi usernya itu benar-benar kayak sadar bahwa toilet itu harus bersih. Dan menurut kalian di Indo itu apakah orang itu salah satu faktor dari itu ya nggak sih? Menurut gua iya. Karena kebanyakan ya orang kalau misalkan dia pakainya jorok, pasti pelanggan berikutnya pasti jorok juga. Nggak peduli. Domino gitu. efek. Jadi kayak satu jorok. Iya benar-benar walaupun itu orang bersih ya, sebersih pasti diikutan jorok. Karena apa? WC-nya jorok, pengguna sebelumnya juga jorok gitu loh. Bodoh amat jadi. Iya, jadi bodoh amat, bukan yang bersihin juga bukan gua gitu kan. Dia juga masa iya mau bersihin kotoran orang gitu kan. Orang pasti mikirnya juga kayak gitu, masa iya gua bersihin gitu kan. Udah lah gua pakai toiletnya squat aja gitu jadi kagak Squat ini duduk di angin gitu kan. Kagak bagi cewek-cewek yang nonton nih masih ngerti nih. Squat gitu kan. Sekalian melatih otot gitu. Iya, otot paha, pinggul gitu kan. Jadi itu salah satu dari kayak masalah untuk desainer toilet perlu diselesaikan sih di Indonesia. Sama kayak sosialisasinya itu loh, ngerti gak sih? Jadi kayak orang-orang tuh mesti diedukasi gitu loh. Kalau misalnya pakai apapun yang barang umum gitu ya, harus kayak responsibel gitu loh. Jadi kan yang pakai nggak cuma kita gitu, yang pakai juga orang lain gitu. Jadi ya edukasinya tuh, sosialisasinya tuh harus lebih disebarluaskan. Jadi ya orang-orang tuh juga tahu gitu loh, oh cara pakai toiletnya bener kayak gini. Karena nggak semua orang tahu gitu loh, nggak semua orang paham gitu. Ada yang bodoh amat gak peduli gitu kan. Nah itu sih kalau dari gue. Mungkin apa karena orang-orang Jepang juga terkenal ya kebersihannya ya, jadi dia ikut-ikutan bersih gitu ya. Iya, mungkin karena emang budaya dari lahir. Iya, budayanya ya benar-benar maksud maksud gue. Kalau kita pun kita ke Jepang, kita kotor-kotor kita malu juga sih. Iya, benar. Jadi ikut-ikutan bersih juga kitanya, walaupun di Indonesia kayak jorok gitu ya. Ntar di Jepang langsung tiba-tiba bersih gitu. Kita pakai toiletnya, jadi rapi, jadi bersih gitu. Ya terpengaruh budaya juga. Semua tergantung mindset dan tempat juga ya, tempat daerah di mana kalian berada. Ya begitulah ya. Jadi ya itu tergantung, ya menurut gue jadi itu tergantung sama penggunanya juga. Iya, penggunaannya juga. Okay. Kan di toilet kayak di Jepang lah ya, kayak Tokyo Toilet ini pasti mengeluarkan dana sih ya. Iya, udah pasti. Menurut kalian lebih baik di intensi dananya tuh ke Tokyo Toilet yang udah gitu apa ke infrastruktur lain? Infrastruktur lain ya. Gimana kalau Kalau menurut gua yang gua tahu nih, gua ada baca berita juga kalau misalnya di Jepang itu banyak banget rumah yang terbengkalai. Jadi jadi istilahnya tuh mereka bilangnya rumah hantu gitu. Jadi karena penduduk Jepang yang sedikit gitu, ditambah lagi mereka kan juga reproduksi anaknya juga bener-bener mereka bahkan bisa milih untuk gak punya anak sama sekali gitu. Jadi bener-bener udah krisis generasi gitu loh mereka. Jadi orang-orang yang umurnya udah usia lanjut gitu ya, mereka yang nggak punya generasi akhirnya istilahnya meninggal, udah rumahnya ditinggal deh jadinya. Jadinya bener-bener rumahnya udah kosong dah tuh, udah gak ada orang lagi nih tinggalin. Dan orang-orang Jepang tuh juga kayak stigma mereka ke rumah-rumah kosong itu tuh jelek gitu, kayak ini rumah kematian gitu kata mereka. Jadi mereka tuh juga nggak mau tinggal di rumah kosong itu gitu loh. Jadi jadi itu terbengkalai, horor gitu kan, buon gitu kan tiba-tiba. Mungkin mereka mikir kayak bawa sial gitu kan, rumah terbengkalai gitu nih yang gua baca nih berita dari CNN Indonesia ya. Survei menyatakan bahwa perumahan dan tanah di negeri Jepang itu pada tahun 2018 tercatat ada 8,49 juta akiya atau rumah kosong ya yang tersebar di penjuru negara Jepang ya. Yang sebagian besar itu terletak di perdesaan atau kota kecil. Nah, jumlah akiya ini
bahkan diprediksi akan tembus sampai 10 juta pada tahun ini. Bayangin 10 juta rumah kosong. Daripada kalau menurut gue ya, daripada bikin toilet gitu kan, ya, di rumah juga ada, mending ya ini nih diurus gusur gitu, ini gusur aja gitu, ganti apa gitu, bangunan yang lebih berguna, kita bikin Dufan gitu kan, ya kan, bikin kantor kayak apa Dufan. gitu kan. Sayang soalnya ini lahannya kan juga apa ya, sayang aja gitu loh, rumahnya juga gak keurus gitu, daripada makin lama jadi isinya pohon semua nih. Iya, soalnya makin lama kayak kayu gitu, materialnya makin lapuk gak sih? Kena hujan, kena apa gitu kan. Makanya. Gue setuju sih sama statement ini. Jadi kayak ya iya sih membawa pergerakan gitu ya untuk bikin toilet. Cuman ya ini masalah ini lebih penting gitu lebih daripada penting, memperbarui toilet gitu. Kalau ada mungkin yang ingin berbeda pendapat sama gue, lebih pilih si Tokyo Toilet aja nih. Oh enggak, gue setuju ini. Gue mau bikin Dufan soalnya. Iya. Banyak bangker rumah kan di Jakarta, di Jepang gitu kan istilahnya. Oh, bikin Dufan ya. Kalau cabang gue gitu. Cabang gue ntar gue agen gitu. Taman bermain agen. Iya. Kalau gue setuju, tapi misalkan tergantung konteksnya juga, apa yang lebih kritikal untuk diselesaikan dulu, apa ya enggak. Misalnya kayak di Tokyo Toilet kan ternyata Tokyo tuh crowdnya udah tinggi banget, sama kayak jadi tempat orang luar Jepang berkumpul juga di sana, jadi kayak pusatnya Jepang lah intinya. Nah, dengan keberadaan toilet umum, toilet adalah sesuatu yang esensial untuk kita, dan emang toilet umum digunakan untuk publik. Menurut gue Tokyo Toilet itu gue setuju sih untuk dibangunnya itu, karena ya kebutuhannya juga tinggi, dan apa ya, dan ada pesan yang ingin disampaikan di Tokyo Toilet itu sendiri sih. Gue setuju sih. Iya. Bentar, gue pengen tiba-tiba gue kepikiran sesuatu, gue pengen nanya nih ke si Agen. Apaan tuh? Menurut lo kan teknologi nih makin canggih nih ya, secanggih-canggihnya teknologi kan pasti bakal ada errornya juga kan. Nah si Gero Ban itu bisa mastiin nggak kalau semuanya itu nggak error, karena ini kan toiletnya transparan nih. Kalau misalnya dia tuh apa ya, bener-bener kalau misalnya error tuh bisa fatal gitu, ngerti nggak sih? Karena isinya bakal kelihatan semua itu. Iya benar. Fatal kan. Gue lagi buka celana nih. Iya lagi buka celana, tiba-tiba kebuka gitu kan. Nah, ini sih ada jawabannya. Menurut siapa Nippon Foundation ini. Jadi tuh dia kan kerjasama yang sama Toto tuh ternyata udah pernah bikin beberapa teknologi yang bagus gitu, kayak kursi hangat gitu-gitu. Jadi dia pede banget gitu kalau ini tuh, maksudnya bukan pede banget ya, kayak percaya bahwa kemungkinan untuk errornya tuh dikit gitu. Karena dia Toto itu terkenal sama kecanggihan teknologinya gitu. Jadi itu sih kata artikel Nippon Foundation. Kayak gitu. Terus menurut lo kenapa kayak netizen Jepang atau dari segala berbagai negara ini banyak yang nggak suka, banyak yang nggak setuju gitu sama desain banyak yang nggak setuju toilet transparan ini, padahal kan istilahnya wah canggih gitu ya. Pasti kalau gue sih first impression pasti langsung kayak amazed gitu. Iya sama lah kayak Sam Betifer amazed gitu. Kenapa orang-orang ada nih yang nggak setuju gitu sama desain? Nggak setuju, banyak sih yang nggak setuju, apalagi yang ada kasus tuh yang orang bisa kotak-katik kan, lognya ada lagi di komen apaan ada lagi apaan tuh kayak dia bilang kayak di komenan yang posan ibu-ibu buka tutup, ternyata dua netizen ini sangat anti banget yang namanya toiletnya tuh sangat kelihatan jelas gitu. Nih contohnya si Inuno Sewa itu ngomong kayak saya berharap suatu hari nanti akan menyebar ke toilet gelap di daerah pedesaan. Maksudnya tuh kayak nggak ada yang transparan gitulah. Dia pengennya tuh yang bener-bener padat solid gitu kan. Nah ini juga warna yang menonjol itu bakal mengundang penjahat
kelamin ya apa sih? lebih halusnya apa ya? Kejahatan gitu ya, kejahatan aja ya. Mengundang kejahatan juga di toilet nih ya kan. Nah, jadi dia bilang tuh kalau emang dindingnya solid, yang udah pasti kejahatan di toilet tuh berkurang gitu. Terus netizen yang kedua ini, gue nggak tahu nih baca apa nih, S7X ya. Nah, terus dia bilang tuh orang yang mendesain ini tidak masuk akal, dia bilang lebih parah lagi. Sakit tuh ya, Bapak Sigeruan ya. Itu tidak berarti Anda harus melakukan semuanya dengan cara itu. Pertama-tama toilet adalah tempat yang sensitif, gue setuju. Ya. Nah, jadi itu bukan sesuatu yang harus diperlihatkan gitu. Saya pikir saya memiliki banyak pemikiran tapi tidak perlu transparan sejak awal. Apakah kamu bodoh? Waduh. Desain adalah tentang eksentrikan, tetapi tidak harus imitasi. Gue setuju sama ini orang. Karena yang tadi si di artikelnya Nippon Foundation dia bilang cuman lebih fokus ke kehigienisannya bukan ke safety-nya. Jadi agak sebagus-bagusnya toilet kalau begitu juga agak ngeri juga ya, Wak. Bener. Tapi gue nggak setuju dah sama orang ini. Kenapa? Satu, penjelasannya emang bener kayak toilet adalah tempat yang sensitif. Yang kedua, kayak mengundang kejahatan. Yang kalau transparan mengundang kejahatan. Dengan maksudnya kan ini toilet umum kan. Maksudnya banyak orang yang bakal berlalu lalang sama semuanya. Walaupun misalnya ada kejahatan dalam toilet itu kan itu transparan. Jadi bisa dilihat orang, jadi orang tuh lebih aware untuk melakukan kejahatan itu karena banyak orang yang mengawasi. Beda cerita kalau itu solid gimana? Kalau itu solid, misalnya orang sudah melakukan kejahatan di dalam, orang luar nggak tahu dong. Itu ada pro kontra tergantung di mana kita kejahatan itu berproses atau gimana cara kita ngelihatnya lah. Gue nggak setuju sama orang ini, sama dua lagi dari tensi dia bilang itu bodoh. Nah ini kan agak-agak ya. Transparansi itu emang ada intensinya dari arsiteknya itu sendiri. Katanya dia bilang kayak yang tadi kalau gimana cara salah satu kekhawatiran orang masukin toilet umum ya itu bersih apa enggak. Jadi dengan transparansi itu dari orang semua dari jauh pun udah tahu kalau ngelihat itu bersih apa enggaknya karena masalah transparannya itu. Iya, karena pengaruh ya material juga. Tapi yang kayak dibilang tadi itu transparan, kalau di lock itu jadi nge-frosted, nge-blur gitu, itu kan teknologi. Ada kemungkinan itu bakal error, menurut gue itu perlu dikasih perhatian paling lebih lagi untuk desainnya ini. Karena kalau error bisa fatal. Fatal banget. Makanya banyak yang retweet gitu kalau misalkan gue lagi habis gimana gitu tiba-tiba kebuka gitu kan, nggak ngeblur gitu gimana. Sedangkan ada kasus juga lah gitu, ibu-ibu bisa ngotak-atik gitu kan. Serem juga. Kalau gue sih gue agak setuju nih sama si orang kedua nih, si 7X15 karena dengan diciptakannya toilet transparan itu kan orang yang awam gitu langsung mikir kayak apalagi kalau orang yang punya niat jahat gitu ya, pasti langsung mikir kayak bisa macem-macem nih gitu kan, toilet transparan gitu kan. Jadi kayak mungkin bisa aja gitu ya, nggak tahu nih menurut gue ya, bisa aja hal itu justru malah memicu kejahatan gitu. Kayak karena dari desainnya yang berbeda dari toilet-toilet lainnya gitu loh, karena ketransparanannya itu yang justru memicu, ya kalau menurut gue sih ya takutnya memicu kejahatan gitu. Tapi ya kembali lagi itu mesti diperhatikan gitu loh. Jadi jangan sampai ada error gitu. Kalau misalnya sampai ada error kan bahaya buat si penggunanya gitu. Jadi bener-bener harus diperhatikan banget sih untuk masalah error. Pokoknya jangan sampai error deh, ini mah fatal banget kalau sampai error. Agak-agak nih ya kalau PR. Apa terakhir ya? Nih gue mau nanya, kan kamu nyanyi kamu tinggi kan tujuan dari toilet ini kan supaya aksesibel untuk orang berbagai umur, orang berbagai usia, orang berbagai kategori ya istilahnya. Jadi mau dari anak-anak sampai orang dewasa, sampai orang tua, bahkan sampai difabel pun bisa pakai toilet ini. Cuman pertanyaan gue nih, kan mayoritas penduduk di Jepang itu mayoritas
adalah orang tua gitu ya. Nah, ini gue ada buktinya juga nih dari menurut EFL Science, Jepang sekarang ini lagi didominasi oleh warga usia tua. Hampir 1 dari 3 warga Jepang berusia 65 tahun. Nah, menurut kalian gimana caranya orang-orang yang udah lanjut usia ini bisa beradaptasi dengan teknologi toilet yang udah canggih? Karena kan tujuannya supaya orang bisa mudah mengakses toilet ini. Tapi kalau misalnya orang tua gitu yang nggak ngerti kan, jadi yang nggak ngerti sama teknologi kan jadi malah menyusahkan gitu, bukannya malah memudahkan gitu. Menurut kalian tanggapannya gimana? Coba. Kan teknologi itu untuk apa ya? Untuk memudahkan kan dari awal. Terus misalnya kan untuk orang yang kita sebutnya, misalnya orang tua yang mungkin perlu berproses untuk mencernanya itu, mungkin banyak cara ya buat bikin dia mengerti, entah itu dari dikasih tahu secara langsung atau dengan dari kayak instruksi-instruksi yang ada di toiletnya itu sendiri. Tapi intinya yang penting teknologi itu untuk memudahkan ya. Gimana mentransfernya ke usernya itu balik lagi dari desainnya, antar toiletnya gimana seribet sih. Apa ya? Seribet apa. Tapi nih ya, secanggih-canggihnya teknologi Jepang yang udah pasti ada tata caranya gak sih? Ya jadi tutorial untuk mempermudah tutorial. Jadi menurut gua ya setua-tuanya kaum lansia gitu kan pasti masih bisa ngerti dan baca lah. Dan kalau tua banget pasti udah ada yang temenin ya. Iya benar udah pakai kursi roda gitu-gitu kan, pasti ada orang lain juga gitu di samping dia. Gak mungkin dong dia standing freestyle gitu. Nggak tua namanya. Namanya anak muda. Iya, anak muda. Umurnya angka. Ya, pertanyaan gue sih sampai itu doang sih yang gue bingungin itu ya. Kalau teknologi buat orang tua apakah bisa gitu ya? Sebenarnya ya secanggih-canggihnya apa fasilitas ataupun teknologi ya balik lagi ke cara usernya, terus balik lagi ke lihat masalah sosialnya juga kalau mau ingin menciptakan sebuah bangunan yang benar-benar emang mau berfungsi banget buat para masyarakat gitu ya kan. Apalagi kita nih yang calon arsitek itu kita harus benar-benar memikirkan sosialnya, ekonominya, geografinya dan lain-lain semuanya. Banyak aspek harus bukan cuma seni guys masuk arsitektur. Struktur, vertikalitas, elemen vertikalitas dan lain-lainnya gitu. Jadi segala jenis user tuh juga harus dipikirkan matang-matang gitu, nggak cuman kayak fokus ke salah satu user. Misalnya cuman khusus untuk anak muda, tapi orang tua juga harus diperhatikan gitu loh, gimana mereka bisa ngerti teknologi ini. Karena jujur aja nih, orang tua saya, kebetulan ibunda saya ini agak gaptek gitu ya soal handphone aja menanyakan kepada saya gitu loh, padahal handphone punya dia nanyanya gue gitu. Nah, kalau nanya password apa ya deh? Iya kan? Apalagi Facebook ibu mami apa ya gitu lah, emang kita yang bikin kadang-kadang suka begitulah. Masalahnya ini orang tua saya aja masih berumur 45 ya sekitar 40 lah, masih nggak nyampe 60. Nah itu aja kayak masih pendekatannya ke teknologi itu masih agak kurang gitu. Tapi mestinya sih orang di Jepang itu udah lebih familiar gitu sama namanya si teknologi ini, karena kan mereka hidup di kehidupan yang full udah hampir didominasi sama teknologi juga gitu. Jadi mestinya orang-orang tua bahkan sampai lansia pun juga udah mestinya udah terbiasa ya sama kemajuan teknologinya Jepang gitu. Kecuali emang turis yang berbeda negara gitu, yang dari negara lain ya mungkin bisa aja kebingungan, apalagi kan bahasa Jepang gitu ya. Kalau instruksinya bahasa Jepang agak kanji. Seperti saya mencari artikel ya. Mencari artikel bisa lancar di bahasa Jepang. Makanya langsung saya screenshot ya tuh bahasanya, translatannya ya. Di sini kita kursus bahasa Jepang kali ya bisa ngajar nih. Konnichiwa. Sayonara. Tadi itu doang. Jadi menurut Bapak Kevin gimana Bapak Kevin? Kesimpulan atau apa yang didapat dari ini? Kesimpulannya gue
Simpel aja. Simpel aja orangnya. Soalnya kita udah tahu apa sih namanya The Tokyo Toilet ini udah berhasil di Jepang, kita tunggu di negara kita sendiri. Indonesia. Iya. Soalnya bakal menarik banget lah dari kita sudut pandang arsitek dengan toilet umum yang well design yang dikasih utensil lebih. Habis itu kita sebagai arsitek kita pasti mau nyoba lah. Iya. Kita udah nggak lihat itu sebagai toilet lagi, itu kita bakal lihat sebagai seni lagi. Seni ya. Iya. Dan lagi-lagi usernya harus benar-benar kehigienisannya itu dijaga teman-teman. Itu problem desain yang paling berat lah. Iya. Percuma lu bikin apa yang kayak gini nih, kita misalkan bikin transparan gini kan yang katanya buat lihat kotor apa enggak. Percuma kalau kitanya itu yang gunainnya tuh kotor, jorok. Jadi ya orang juga nggak bersihnya capek gitu. Ya paling gitu sih. Itu aja ya. Itulah general toilet Tokyo atau Tokyo Toilet dan beberapa info pendapat menurut opini. See you on top. Sayonara. Udah, bye guys. Bye.